Putri ini telepon aku, kata Putri, Kak tolong nih anak aku lagi nangis-nangis, anak bayi dia lagi nangis-nangis. Terus dia bilang, ini ada orang ngaku polisi, katanya gitu. Terus aku bilang ada apa? Aku nggak tahu cerita apa-apa tuh saat itu, tapi aku bilang, akhirnya aku ngomong sih sama orangnya. Aku bilang, ada urusan apa gitu, ada urusan apa ngebawa sepupu saya, ada masalah apa, saya bilang kayak gitu. Terus saya bilang lagi, kalau memang polisi beneran, mana surat perintahnya, mana identitasnya, saya bilang gitu. Jadi kalau seandainya memang polisi, harusnya memang ada juga yang namanya harus ada surat perintahnya, identitasnya juga dan jelas gitu. Oke, ini ada yang nanya suaranya kecil. Udah jelas belum suaranya sekarang? Udah jelas belum? Oke. Nah, terus sudah gitu, aku akhirnya kan marah dong, karena memang adik aku bilang katanya gitu, aku lagi nyusuin si anaknya dia itu nangis-nangis gitu, dan akhirnya dia lagi masuk ke belakang, bagian paling belakang mobil untuk nyusuin anaknya. Tiba-tiba ada oknum yang mengaku polisi ini, yang ternyata seorang kameramen ini dan satu orangnya lagi itu masuk memvideo adik saya. Si kameramen ini videoin adik saya lagi menyusui yang dimana payudaranya terlihat. Dia marah dong, sebagai perempuan dia merasa dilecehkan, itu nggak bener gitu. Nah, akhirnya saya bilang lagi, kalau seandainya memang polisi, ini nih ada hukumnya gitu, ada aturannya, mana surat perintah penangkapannya, masalahnya apa, buktinya apa, faktanya apa, dan tidak seperti ini, apalagi ada anak bayi di sana gitu. Selesai cerita, akhirnya orang ini panik ketika aku udah kenal. Kamu mah kameramen, saya bilang gitu. Keluar dari mobil adik saya, keluar dari mobil yang adik saya tumpangin, karena itu mobil temennya adik saya, si Putri itu punya temen kan. Terus udah gitu keluar nih akhirnya si orang ini. Nah, ada sisa satu orang lagi. Saya bilang, kamu polisi mana, jabatan kamu apa, urusannya apa, saya bilang gitu. Kalau seandainya memang kamu polisi, ayo pakai prosedur yang baik dan benar, saya bilang kayak gitu. Udah selesai itu, akhirnya orang itu keluar juga. Selesai dong, akhirnya saya bilang, videoin orang itu semuanya, siapa aja, kita akan laporkan karena mereka nggak boleh gitu. Singkat cerita, aku nggak tahu menau nih masalahnya runtunannya apa. Tiba-tiba aku tadi dengar ada voice kiriman dan lain sebagainya. Nah, jadi akhirnya aku tanya lagi ke adik sepupu aku itu, si Putri. Put, ini ada apa Putri? Kok permasalahannya jadi seperti mengarahkan ke aku? Aku tidak pernah melakukan apa-apa. Dijelaskan lagi akhirnya oleh si Putri. Putri bilang, jadi gini Kak, beberapa waktu lalu itu karena orang tahu kakak itu adalah kakak sepupu aku, semua orang itu berdatangan. Memang itu wajar sih, datang juga ke aku, soalnya banyak sekali orang-orang yang berdatangan juga ke aku memberikan bukti-bukti tentang masalah orang ini. Tapi aku tidak mau bahas sama sekali karena menurut aku itu adalah aib orang, aku nggak mau buka dan lain sebagainya. Jadi kalau aku dibilangin mau menjebak itu totally salah, tidak pernah sama sekali. Tapi si adik sepupu aku ini didatengin sama temannya yang aku temennya ya, tapi kita nggak pernah tahu, mungkin musuh dalam selimut, nggak ada yang tahu. Jadi temannya ini datang ke adik sepupu aku bilang, Putri, katanya gitu, Put, kebetulan adik sepupu aku namanya Putri juga. Jadi Put, ini gue ada bukti nih, katanya gitu, bahwa ternyata si orang yang lagi berantem sama kakak kamu itu bahaya banget, katanya gitu. Dia itu maaf banget, isunya sudah santer di Palembang bahwa dia itu suka memakai perempuan nakal atau menyewa perempuan di mucikari. Itu isu yang beredar, kata si temennya si Putri ini, temannya sepupu aku. Nah, terus dia bilang lagi, iya, yang lebih parahnya lagi, dia tuh jahat banget. Kenapa? Kata sepupu aku ini, dia itu suka mencari anak-anak yang masih, maaf banget, perawan, isunya begitu. Katanya nanti dia berani bayar berapapun untuk mendapatkan perawan itu. Shock dong sepupu aku, masa sih, ada buktinya nggak? Nah, tiba-tiba diajaklah sama oknum ini yang mau menjebak si Putri. Sebenarnya sepupu aku yang dijebak gitu. Jadi dijebak, dia bilang, gimana nih, gue mau kasih tahu nih mucikarinya. Akhirnya si sepupu aku ini kan terpancing gitu ya, kalau emang ada bukti dan faktanya nggak apa-apa. Terus temennya ini emang dari sebelum-sebelumnya udah nanyain dapat apa gitu. Dan kalian bisa dengar sendiri dari rekamannya bahwa semua pertanyaan temannya itu memancing, dan yang menyebut nama aku itu adalah orang yang menjebak sepupu aku, bukan sepupu aku. Jadi sepupu aku
aku tidak menyebutkan nama aku sama sekali gitu. Di sini justru menurut aku adik aku korban dijebak gitu ya kan. Padahal informasinya. Tapi di luar itu semua